Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Inside Quran. Channel ini adalah channel pribadi saya yang berisi tentang eksplorasi terhadap isi Quran, ya. Dan di sini kita akan, atau saya pribadi, tepatnya ya, lebih mengeksplor kata-kata di dalam Quran secara literal as is sesuai dengan apa yang tertulis. Dan kalau kita mencari penjelasan tentang suatu kata yang belum kita mengerti, maka penjelasannya pun kita akan cari hanya dari Quran. Ya, hari ini saya akan melanjutkan belajar saya mengenai kata sa'yan atau biasanya diterjemahkan di Quran dengan usaha, ya, effort. Nah, setelah saya mengeksplorasi kata sa'yan ini seluruhnya di dalam Quran, kata sa'yan ini lebih menceritakan atau lebih mendeskripsikan mengenai usaha menuju akhirat. Ya, oke. Hari ini saya akan eh, perlihatkan apa yang sudah saya cari ya di Quran sebentar ya. Hmm, ya, kata sayan kalau kita cari di Quran itu konkordansinya ada sekitar 10 kali ya. Bukan sekitar, memang 10 kali. Ya, saya menggunakan korpus untuk mencari. Nah, em, kita akan klik ya satu persatu untuk mengetahui dengan jelas apa maksud Tuhan dengan kata sa'yan itu. Nah, kita akan mulai dengan surat 2 ayat 260 ya. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan wa iz qola, dan ketika qola Ibrahimu, Ibrahim berkata ya, Robbi, Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku kaifa, bagaimana tuhyi, engkau menghidupkan al-mauta, yang mati. Jadi al-mauta ini nggak berarti mesti orang ya. Ya pokoknya sesuatu yang mati gitu ya. Nah, kola dia Tuhan berfirman atau berkata, awalam, tidakkah kamu tukmin percaya? Apakah tidak kamu percaya? Kola iya, Ibrahim berkata, bala, iya, aku percaya. Walakin, akan tetapi, lihat ma'inna agar tenang atau agar tentram kolbi hatiku. Kola dia, Tuhan berfirman. Fahuz, maka ambillah arba'ah, empat minal toir, empat dari burung atau empat burung, fasurhunna, lalu potong-potong ya mereka ilaika padamu, summa, kemudian ij'al, letakkan atau jadikan ala atas kuli tiap-tiapnya jabalin, bukit, minhunna darinya, juz'an, setiap bagian. Summa, kemudian udu'uhunna, panggillah mereka. Yaktinaka, mereka akan datang kepadamu sa'yan. Ya, sa'yan. Biasanya diterjemahkannya segera, tapi sa'yan ini memang artinya adalah effort. Jadi burung itu akan datang kepada Ibrahim sa'yan dengan usahanya. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha,
Sesungguhnya Tuhan Azizun Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, nah jadi kalau kita cermati di sini ya, kalau kita cermati di sini bahwa Ibrahim itu diminta untuk memotong-motong burung. Ini ada jinakan ya. Nah, ini perlu kita telaah lagi apa makna yang tepat dari fasurhunna ya. Nah, kemudian eh, diletakkan di tiap-tiap bukit ya, setiap bagiannya kemudian dipanggil ya, Masya Allah. Dipanggil mereka datang kepada Ibrahim dengan sa'yan, dengan usahanya. Apa usahanya? Terbang ya. Usahanya adalah terbang. Nah, jadi eh, teman-teman kita bisa melihat lagi arti kata sa'yan di ayat yang lain ya, agar lebih pasti apa sih makna sa'yan itu, gitu ya. Oke. Nah, kita akan teruskan surat 17 ayat 19. Surat 17 ayat 19. Ya, di sini dikatakan waman dan siapa yang aroda menghendaki atau menginginkan al-akhirata, kehidupan akhirat, wasa'a, dan dia berusaha atau melakukan effort laha baginya sa'yan, usahanya, ya, sa'yaha, usahanya, wahwa, dan dia mukmin, dia percaya, ya, tentu saja percaya kepada Tuhan maksudnya. Faulaika, maka mereka kana adalah sa'yuhum, usaha mereka maskuro, disyukuri atau diapresiasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, sa'ya, ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat wasa'a dan dia berusaha, ya, dengan usaha, gitu kan, dengan usahanya, sa'yaha, wahwa, dan dia percaya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini bahwa orang yang menginginkan akhirat, ya, maka syaratnya adalah sa sa'yaha, gitu ya, berusaha, sa'a, ya, berusaha ke arah akhirat itu. Kemudian ya syarat yang kedua adalah percaya ya pada Tuhan. Itu ya. Sehingga usahanya nanti akan diapresiasi oleh Tuhan. Oke, ayat yang menarik ya. Jadi usaha ini adalah lebih ke usaha menuju akhirat. Kata saya ini. Coba kita lihat lagi ya. Kata saya di ayat yang lain. Surat 18 ayat 104. Surat 18 ayat 104. Ya, di sini dikatakan alladzina, orang-orang yang dola sa'yuhum, sesat usahanya fil hayati dunya, ya, sesat usahanya, usaha mereka di dalam kehidupan dunia, wahum, dan mereka yahsabu, mereka menyangka, ya, mereka mengira annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna, mereka berbuat yang baik ya, atau sebaik-baiknya sun'an, perbuatan.
Nah, jadi di sini ada orang-orang yang sesat usahanya. Sesat usahanya di dalam kehidupan dunia. Tapi mereka mengira usahanya betul gitu ya, usahanya baik. Jadi ini adalah peringatan untuk kita berhati-hati ya. Usaha di dalam kehidupan dunia itu seperti apa yang mengarah kepada akhirat begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah surat 21 ayat 94. Ya, di sini dikatakan faman, maka siapa yakmal yang berbuat atau mengerjakan minas solihati, perbuatan yang benar dari sesuatu perbuatan yang benar, wahwa dan dia mukmin, dia percaya, fala maka tidak ada kufrona, pengingkaran, lisai dari usahanya atau bagi usahanya, ya. Wa inna dan sesungguhnya kami lahu baginya katibun, katibun, pencatat atau mencatatkannya, ya, menuliskannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, em, ini seperti mengulang ya, mengulang kalimat yang tadi yang ada di surat 17 ayat 19, ya, bahwa em, bagi orang yang mengerjakan hal yang benar, as-solihati, ya, perbuatan-perbuatan yang benar, dan dia beriman, dia percaya, jadi ada syaratnya ya, berbuat benar lalu berpercaya kepada Tuhan, maka tidak ada kufrona, pengingkaran bagi sa'iha, sa'ihi, ya, bagi usahanya. Dan Tuhan itu akan mencatatnya, ya. Oke, menarik ya ayat ini. Ya, kita teruskan dengan surat 37 ayat 102. 37 ayat 102. Ya, ini berbicara mengenai Ibrahim dan Ismail. Di sini katakan falamma, maka ketika, ya, balago, sampai, ia sampai ma'ahu, bersamanya, asa, ya, usaha atau effort, ya. Ya, jadi di sini ketika sampai bersama anak itu, ya, bersama Ismail, asa, ya, usaha atau effort, ya. Nah, kalau ini diartikan sebagai usaha menuju akhirat, maka ayat ke bawahnya itu menjadi make sense, ya. Ya, kita lihat, Qala Ibrahim berkata, ya bunaya, ya anakku, ini sesungguhnya aku, aro melihat, fil manami di dalam tidur, ani bahwa aku, adbahuka, azbahuka, aku mengorbankan atau sacrifice, ya, aku mengorbankanmu. Fanzur, maka perhatikanlah, lihatlah, ya. Perhatikan maksud saya ya. Maza apa taro yang kau lihat? Kola, ia berkata, Ismail,
Ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan. Ma apa-apa yang maru, yang disuruh ya padamu. Sata jiduni, kamu akan mendapatkanku insya Allahu jika Tuhan menghendaki minas sobirin, termasuk orang-orang golongan penyabar. Ya, jadi di sini bahwa ketika Ismail itu sampai umurnya untuk saya effort terhadap akhirat, ya, maka ketika Ibrahim itu bermimpi untuk mengorbankan Ismail, Ismail itu menganggap mimpinya dari Tuhan, begitu ya, sehingga dia dengan cepat berespon kerjakan, gitu ya, karena dia mengira mimpinya ini dari Tuhan gitu ya, dan ternyata setelah di apa kita buka ayat-ayat berikutnya, Tuhan kemudian menyelamatkan Ismail ya dengan menggantikannya menjadi seekor domba ya. Oke. Ya, demikian ini ayat yang menarik ya. Ya, makin jelas. Ya, ketika usaha itu menuju akhirat, orang tuh pasti ingin ya mendapatkan reward yang terbaik ya dari Tuhan, yaitu surga gitu. Oke. Ya, demikian dulu apa yang bisa kita bahas. Kita akan lanjutkan di beberapa ayat yang berikutnya ya di bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.